Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahmatullah, alhamdulillah segala puja dan puji sudah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya yaitu kita bersama saat ini untuk melanjutkan daripada pembacaan kitab Risalatul Mu'awana susunan daripada Imam Abdullah bin Arabi bin Muhammad Al-Haddad yang berisi tentang petunjuk untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun hujan, saya berangkat dari rumah masih hujan dari basah dari. Alhamdulillah dekat sini berhenti, atau mungkin berhenti dari tadi mungkin di sini. Di tempat saya masih hujan tadi. Dan saya baru kembali dari Kalimantan ini, alhamdulillah waktunya juga sempat. Kita lanjutkan daripada pembacaan ini, yang mana kesempatan sebelumnya saya terangkan sedikit, yaitu tentang amar ma'ruf nahi munkar, yang menjadi salah satu alasan Allah jadikan umat Nabi Muhammad SAW ini menjadi umat yang terbaik dibanding umat-umat terdahulu. Di antaranya yaitu karena mereka wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kepada kita, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Wal takun, dan adalah minkum di antara kalian, kata Allah, ummatun, sekelompok manusia, yad'una ilal khair, yang berdakwah, yang mengajak orang menuju kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan dia perintahkan yang ma'ruf. Makna ma'ruf yaitu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Allah cinta ketika ada hambanya yang melaksanakannya, namanya ma'ruf. Dia perintahkan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah orang berbuat munkar. Makna munkar adalah segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Allah cinta hambanya yang meninggalkannya. Allah cinta kepada hambanya yang meninggalkan perbuatan munkar tersebut. Ini salah satu alasan kenapa Allah jadikan umat Nabi Muhammad ini umat terbaik. Karena ada amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau sudah nggak jalan, nggak lagi terbaik. Tidak lagi kelompok yang terbaik. Allah perintahkan harus ada yang mengajak baik, amar ma'ruf nahi munkar. Ulaika humul muflihun, mereka orang-orang yang menang, kata Allah. Makna muflih yakni al-fawz, beruntung di dunia maupun di akhirat. Ya, selama ini ada, maka jadilah kita ini termasuk bagian di antaranya
caranya, walaupun kita nggak bisa sempurna di dalamnya. Jadilah ngajak orang berbuat baik aja. Ayo datang ke masjid sholat, ayo datang ke masjid taklim, ayo datang ke tempat-tempat yang baik. Atau kasih contoh kepada orang lain. Yang namanya mengajak baik nggak harus ngomong. Ada bentuk dakwah namanya dakwah bil hal. Kalau ngomong dakwah bil lisan, pakai lisan, ngajak aja. Nggak harus sebagai ustaz, nggak harus sebagai kiai. Setiap kita ini punya kewajiban dakwah dengan cara kita masing-masing. Harus ngajak baik. Kalau mau jadi orang yang tadi beruntung dunia, beruntung di akhirat. Ataupun dakwah bil hal, ini ngajak orang lain dengan keadaan kita, alias memberi contoh. Lisanul hal afsah, kata ulama. Ya. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan keadaan, ya, bicara dengan memberi contoh tanpa ngomong itu lebih fasih, lebih jelas dibanding mengajak dengan ucapan. Dibanding ngomong, ayo sholat, lebih fasih dengan tiap hari Anda tunjukkan ke orang-orang Anda berangkat ke masjid, bukan niat untuk pamer, enggak, tapi sebagai bentuk ajakan kebaikan. Kita cukup keluar dari rumah saja pakai sarung takwa kopiah begini, ini sudah dakwah namanya. Karena orang lihat, oh ini orang mau ke masjid. Nggak usah cerita, saya mau ke masjid. Orang sudah lihat, kok sarung takwa kopiah dulu ke masjid. Ya. Orang nggak akan berpikir masuk mall, Pak. Kalau begini orang pikirnya masuk masjid. Walaupun sekarang di mall sudah biasa orang pakai sarung. Ya karena sudah viral sekarang. Sudah viral, ternyata harga sarungnya lebih mahal daripada harga celana yang dipakai orang-orang. Yang harga 5 juta, 7 juta, ya sarung macam-macam. Ya kalau kayak Wadimur ini murah. Ini namanya adalah dakwah bil hal, ngajak orang, ya, dengan keadaan tanpa berbicara. Maka memang ada kalanya amal itu lebih baik disembunyikan, tetapi ada kalanya justru lebih baik ditampakkan. Dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Rasulullah, beliau mengatakan, shadaqatus sin tutfi'u ghadaballah. Sedekah yang enggak kelihatan, yang orang enggak lihat, kita ngasih orang lain tanpa orang lain lihat, atau kita ngasih orang lain bahkan orang yang dikasih pun nggak tahu, ya. Seperti yang dikerjakan oleh mereka orang-orang soleh terdahulu, ya. Di antara mereka itu sering ngasih orang ada yang tahu, ya. Tiap hari dia dihina, tiap hari dia dicaci maki, padahal tiap malam ngasih sedekah keliling. Dia nggak peduli orang nggak tahu, mau ikhlas. Begitu meninggal orangnya, baru orang heran, kok nggak ada lagi yang taruh beras di rumah kita, di depan rumah. Biasanya ada. Baru orang tahu ternyata yang ngasih yang baru meninggal, yang tiap hari dihina sama orang. Nah ini sedekah nggak kelihatan namanya. Tutfi'u ghadaballah, itu bisa memandangkan amarah Allah. Allah mau marah, ngelihat dia bersedekah tanpa diketahui oleh orang lain, dan jadi marah, padam marah. Walaupun ternyata di keadaan yang berbeda, justru ada sedekah kelihatan orang yang sering kita bilang riya, ada kalanya justru malah lebih baik. Contoh, ada orang di sekitar rumah kita, rumahnya sudah gak layak, apalagi musim hujan, tiap hari bocor, sudah keropos mau roboh. Kalau Anda sedekah tanpa dilihat oleh orang lain, uang yang diberikan juga gak cukup renovasi semua. Maka dalam keadaan seperti ini, ada baiknya sedekahnya dilihat orang, ditunjukkan ke orang lain. Saya sedekah ke orang ini, saya kasih uang sekian untuk bantu renovasi. Ketika dilihat oleh jamaah yang lain,
tergerak hati yang lain, saya juga nyumbang, saya juga nyumbang, saya juga nyumbang. Apalagi dilihat tuh, saya sama orang ini lebih kaya saya, dia saja nyumbang, masa saya lebih kaya nggak nyumbang, ikut nyumbang. Nah, dalam keadaan seperti ini, ya, sedekah yang terang-terangan, bahkan sengaja ditunjukkan dengan niat dakwah ilham, ngajak orang lain berbuat baik dengan memberi contoh, dengan keadaan, ya, dengan memberi contoh. Ini termasuk salah satu alasan kenapa Allah jadikan umat baginda Muhammad SAW menjadi umat yang terbaik. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan. Mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu di antara mereka saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan dan tidak menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Walaupun kalau kita lihat yang disebutkan menjadi alasan-alasan umat Nabi Muhammad umat terbaik itu mulai hilang sekarang. Yang dakwahnya tadi ya masih banyak lah, kalau dakwah orang ceramah banyak, di mana-mana ceramah banyak. Ya. Apalagi tambah belakang ini, tambah banyak orang bikin majelis, tambah banyak orang bikin rutinah, tambah banyak orang bikin pengajian. Ya. Cuma kadang ini hanya berhenti di penceramah. Yang nggak ceramah, nggak dakwah. Padahal dakwah ini wajib untuk semua. Yang tadi saya katakan tidak harus yang berbicara, bisa dengan keadaan dirinya, mengajak orang lain berbuat baik. Apalagi nahi mungkar itu hampir hilang. Jangankan orang awamnya, ulamanya saja sudah menghindar cari aman. Padahal tugasnya ulama, tugasnya mubaligh, tugasnya orang yang khutbah itu dua, amar ma'ruf nahi mungkar. Gak ada yang lain, dua aja. Nyatanya yang saat ini banyak jalan cuma amar ma'rufnya, nahi mungkarnya jarang, hampir gak ada. Karena kalau cuma amar ma'ruf, laris kiainya, laris ustaznya. Cuma amar ma'ruf, ayo perbanyak sholawat, ayo datangi majelis zikir. Baik ini, dan itu memang perintah agama, aman tadi. Tapi kalau coba ayo kita lihat di kampung saya, di kampung kita ini ada orang judi, bubarkan. Ayo di kampung kita ada tempat dipakai tempat mabuk, bubarkan. Nah ini resiko besar. Ada dua-duanya tugas ulama. Cuma yang jalan cuma amar ma'ruf, tidak dengan nahi mungkar. Maka mereka orang dikatakan umat Nabi Muhammad umat terbaik, mereka untuk urusan yang baik, urusan takwa, urusan amar ma'ruf nahi mungkar saling tolong menolong. Tapi untuk urusan dosa, mereka justru mencegah. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Dan juga dengan mengerjakan sholat serta menunaikan zakat, memberikan zakat. Zaman sekarang jangan disamakan dengan zaman Rasulullah. Kalau zaman Rasulullah semua ciri-ciri yang tadi disebut ada semua, yang dakwanya, amar ma'ruf nahi mungkarnya, ataupun yang sebelum-sebelumnya yang dibahas di kesempatan sebelumnya. Bagaimana iman mereka kepada Allah, iman mereka kepada hari akhir, benar-benar bersiap hidupnya untuk akhirat. Kalau kita ini hidup sekarang untuk besok, hidup sekarang untuk tahun depan, hidup sekarang untuk di masa tua. Tapi mereka enggak, hidup saya bukan untuk tua saya, tapi akhirat saya. Ini jangan dibandingkan yang sekarang dengan mereka para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak peduli dengan yang dipunya, semua dikasih. Wahai Umar, apa yang kau berikan, aku berikan ya Allah separuh hartaku untuk Allah dan Rasulullah. Apa untuk keluargamu? Separuh yang lain. Saudara Bakar Siddiq, apa yang kau berikan? Seluruhnya saya berikan untuk Allah dan Rasulnya. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?
keluargaku Allah dan Rasulullah. Jadi siapa zaman sekarang? Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Salat mereka dengan salat kita. Nanti akan datang di akhir zaman orang dibilang wali, ya. Sampai disebut wali. Itu standarnya rendah. Apa standarnya? Bisa sholat di masjid 5 waktu sudah dibilang wali. Bukan sekarang ya. Nanti di akhir zaman, ya, saking bobroknya zaman. Kalau ada orang bisa 5 waktu di masjid, wali sudah. Kalau sekarang 5 waktu di masjid ya biasa, bukan hal istimewa. Nanti akan datang zaman seperti itu. Artinya zaman tambah lama tambah jelek, tambah jelek, tambah jelek. Tapi jangan dikira mereka bisa 5 waktu di masjid itu tantangannya nggak seperti tantangan sekarang. Semakin sulit orang ibadah. Yang dakwah, yang ceramah semakin sulit. Sekarang saja orang dakwah nggak sebebas dulu. Kalau dulu tuh orang mau ceramah, semua yang ada di Al-Quran mau dituangkan di masyarakat bebas. Al-Quran, firman Allah, saya mau sampaikan ini perintah Allah, saya sampaikan ini. Kalau saya sembunyikan dosa saja. Kalau sekarang dipilah dan dipilih. Yang ini pantas saya sampaikan ke masyarakat, yang ini jangan. Nanti kontroversi. Mulai sudah ada di zaman sekarang ini. Kalau di kitab Ad-Da'wah utama, orang ceramah sekarang ini harus menghindari segala macam yang kontroversi, baik tentang organisasi, baik tentang kelompok, baik tentang ulama yang kontroversi jangan disebut. Ini sudah masuk zaman itu. Kalau saya lihat dari penjelasan kitab Ad-Da'wah utama, kita sudah masuk di sana. Kalau kepingin dakwahnya lancar alias diterima oleh semua orang. Nanti akan datang suatu zaman sampai ulama itu dikunci mulutnya, tidak bisa lagi ngomong. Kalau diberani tampil pegang mic di masjid ceramah ditangkap. Siapapun. Masjid hanya boleh untuk sholat. Nanti akan ketemu zaman seperti itu. Enggak boleh lebih dari sholat. Orang mau belajar agama silakan belajar masing-masing. Ulama hilang. Akan muncul nanti seperti itu. Zaman lama-lama aja ya. Sehingga sampai kalau ada orang bisa sholat 5 waktu di masjid, wali itu. Tapi tantangannya nggak seperti sekarang tantangannya. Mereka 5 waktu di masjid itu amat sangat Kita ini digiring. Kita ini digiring bagaimana semua yang berbuat Islam jangan disampaikan di masyarakat, cukup pribadi. Kalau kita mau melek, kalau kita mau sadar, kita sudah di sana. Kita sudah di sana. Sehingga maaf, Al-Quran itu menerangkan semua. Agama kita ini mengajarkan segala macam aspek, diatur di agama kita. Aspek pribadi, aspek keluarga, aspek bermasyarakat, aspek bernegara, aspek politik, ekonomi, semua diatur. Semua dia diatur. Dan yang memberi aturan, yang memberi kehidupan, siapa yang lebih bisa ngatur kehidupan ini lebih baik dibanding yang memberi kehidupan. Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang paling tahu ngaturnya. Tapi coba sekarang, yang ini jangan, nggak boleh di masyarakat ini. Nanti ditangkap. Memang ini sudah sunatullah begini tidak? Nanti akan datang zamannya. Tidak lagi ada ulama yang bisa ceramah. Ulama yang alim, yang ngerti agama, cuma di rumah. Sedangkan yang keliling ceramah itu yang nggak ngerti agama. Isinya sekarang kan banyak, ada ustaz-ustaz ceramah kalau lihat di Instagram, lihat di TikTok, lihat di YouTube, nggak ada ayat satupun yang dibawa itu. Isinya cuma kayak logika banyak dan laris. Subscribernya banyak, cuma main kata-kata indah. Ya, baik
bandingkan sama kiai-kiai dulu. Enggak, kiai dulu semua pakai kitab. Di kitab begini, ini Syekh dulu mengatakan demikian, kalau di kitab yang ini mengatakan demikian, hadisnya ini, ayatnya ini, full seperti itu. Sekarang ini cuma pembawaan secara logika. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah, mereka yang selalu mengerjakan salat, mengeluarkan zakat. Nah, urusan zakat ini ya. Allah sudah ngatur, seandainya zakat itu benar-benar ditegakkan di negara kita ini, nggak akan ada kesenjangan sosial yang terlalu besar. Setiap yang kaya mengeluarkan zakat, setiap yang nggak mampu dapat zakat, insya Allah dan pasti ya, kriminalitas itu menurun drastis. Ya, sekarang orang nekat apapun untuk makan, sekedar untuk makan yang harusnya dijamin negara, nyatanya negara tidak mampu menjamin. Nah, kalau sistem zakat ini dikerjakan dengan baik, yang kaya dengan yang miskin dekat, nggak sampai timbul kesenjangan seperti saat ini. Syariat sudah ngatur harus ada baitul mal, kas negara, harus ada orang yang dia ngurusin zakat. Jadi orang yang bagian zakat dari pemerintah, amil zakat itu keliling. Amil itu yang ditunjuk sama pemerintah, diberi kuasa dari pemerintah untuk mendata daripada harta masyarakat. Amil yang ditugaskan di semua terjun, keliling dari satu rumah ke satu rumah ke satu rumah, ditanya, Pak, sampai punya uang di bank berapa, tabungan berapa, emasnya berapa, punya kerjaan apa, kalau dagang isinya berapa dagangnya, mana bukunya, barang masuknya mana, barang keluarnya mana, didata semua. Amil yang itu, kalau gitu zakatnya sekian keluarkan, ditagih sama amil. Amil seperti itu harusnya. Bukan nunggu di masjid orang datang, itu bukan amil namanya. Amil itu ada kerjaannya. Kenapa kok boleh dapat zakat amil itu? Karena dia kerja, keliling, mendata, nulis gini semua, sampai segini zakatnya, ayo keluarkan. Nanti yang bagi juga amil, dibagi ke 7 golongan. Nah, kalau sudah kayak gitu makmur. Orang kaya itu banyak nggak mau zakat. Kalau sedekah sering. Urusan zakat nggak keluar, sedekah sering. Kenapa? Kalau sedekah kelihatan orang loh. Kalau zakat keluarin zakat orang, wajib kewajiban nih loh. Nah, kan gitu. Tapi kalau orang sedekah dinilai orang lain, dermawan ini. Padahal sedekahnya nggak akan dapat pahala kalau zakatnya nggak dikeluarkan. Yang sunnah nggak akan bernilai pahala, kalau yang wajib masih ditinggalkan, malah dosa. Nah, kalau zakat benar-benar ditegakkan, makmur. Karena logikanya orang itu tambah kaya tambah pelit. Yang punya 100 juta, sedekahnya 2,5 juta. Itu kadang saya mikir, Pak, 2,5 juta oleh HP gitu. Yang 100 juta, 2,5 juta. Yang uangnya 1 miliar, 25 juta bisa umroh. Mulai berat ini. Yang uangnya 1 M, ngeluarin zakat mulai berat. 25 juta kok banyak. Yang uangnya 2 M 5 juta, uangnya 10 M 250 juta. Oleh Allah ini. Ya walaupun rumah kecil. Nah, maka harus ada orang itu dari pemerintah yang keliling. Ini termasuk alasan-alasan kenapa Allah jadikan umat Nabi Muhammad ini termasuk umat yang paling baik. Kenapa? Sudah ada aturan semuanya.
Allah sudah mengaturkan untuk umat Nabi Muhammad segala macam aspek kehidupan, termasuk urusan sosial, yaitu melalui zakat. Ada amil, harus ada di pemerintah. Kita nggak punya. Memang ada badan amil zakat, tapi nggak berhak keliling ke semua orang. Kalau pemerintah sudah tentukan, ya, nanti buat yang muslim bas bakal keliling, seperti di zaman Nabi. Gitu. Dan kalau memang orang yang agamanya benar, kalau sampai ada amil datang ke rumahnya, bukan tambah curiga, tambah senang. Oh iya, silakan, uang saya segini, dagangan saya ini, coba dihitungkan saya zakat berapa, sekian zakatnya Pak, saya keluarkan. Ini orang imannya benar. Ya, orang imannya benar kan? Yang nggak benar lu ambil dari dihitung. Mau tak pakai zakat, padahal zakat itu wajib. Padahal zakat itu wajib. Nah ini, kalau jadi kan menteri terbaik, tapi nyatanya aturan-aturan itu nggak dipakai, nggak jadi yang terbaik nanti jadi. Wa yatawasawna bil haqqi was sabr, saling berwasiat dengan yang benar dengan kesabaran. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Semua orang rugi dikatakan di ayat ini. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa yatawasawna bil haqqi wa yatawasawna bis sabr. Kecuali mereka yang saling berwasiat dengan kebaikan, dengan kesabaran. Kalau nggak ada nasihat-nasihat di antara kita, saling menasihati, berarti termasuk orang yang rugi. Wa yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah. Mana berjuang banyak, nggak harus perang. Termasuk bagaimana kalau ada kemungkaran dibubarkan, itu berjuang. Bagaimana kalau banyak orang nggak ngerti agama dipintarkan, termasuk berjuang di antaranya. Bagaimana kalau ada orang nggak bisa makan, ini harus diatur supaya bisa makan. Nah, ini termasuk namanya berjuang. Berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau di sini perang, bukan medannya, negara aman. Nah, kalau ada kemungkarannya yang dibubarkan, bukan berperang. Kita ini, ya, Nabi itu diutus oleh Allah ngajak orang, bawa orang masuk surga, bukan memberantas orang yang jahat untuk dikirim ke neraka. Nah, ini harus ngerti. Nabi diturunkan oleh Allah di tempat orang penyembah berhala, di tempat orang yang punya tradisi yang tidak baik. Dengan tujuan apa? Bukan untuk membasmi mereka, tapi bagaimana menyadarkan mereka jadi orang baik, bertauhid, dibawa masuk surga. Beda dengan setan. Kalau setan enggak, orang harus dibikin jelek untuk masuk neraka. Nah, jadi maaf kalau ada orang pakai bom, dia bunuh diri di mall misalnya. Alasannya apa? Karena mall tempat maksiat. Nah kalau orang dalam keadaan maksiat, kemudian ada yang bunuh diri, mati yang maksiat itu, masuknya surga atau neraka? Itu berarti mengantarkan orang masuk neraka. Yang benar sadarkan dulu orangnya, ajak sholat. Waktu sholat orang itu mati, itu masuk surga. Nah tujuan Nabi diutus itu biar yang jelek jadi baik, untuk bawa orang masuk dalam surga. Nah kalau tempat yang aman begini, memang banyak kemaksiatan, kemudian dia berperang, dibunuhi orang-orang maksiat, ini sama aja ngirim orang masuk dalam neraka. Kamu lagi mabuk dibunuh, mati dalam keadaan mabuk, matinya suul khotimah, tembusnya neraka. Ya walaupun semuanya adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Anda jangan menjadi penyebab untuk mengantarkan neraka. Tapi disadarkan, oh ini tempatnya dipakai judi nih, banyak orang adu doron ini dibubarkan. Saya sendiri nggak berani dalam masyarakat, lewat RT, lewat RW polisi,
Sampai tempatnya bubar. Sudah bubar, orangnya digiring ke tempat yang baik, dikasih nasihat, dikasih pemahaman agama, sampai jadi orang baik dan dia termasuk orang yang bertobat, sehingga kalau dia meninggal husnul khatimah, masuk dalam surga. Dan sekarang dia tinggal dipilih. Orang yang dakwahnya ngawur, yang fisabilillahnya ngawur, dia itu berperan sebagai nabi atau berperan sebagai iblis. Kalau iblis justru dibikin orang itu bermaksiat, kemudian mati dalam keadaan maksiat untuk masuk neraka. Nah, mana fisabilillah harus jelas. Di Al-Quran kan fisabilillah, saya mau fisabilillah, ya sudah saya berjuang, saya bunuh orang-orang maksiat. Ini namanya iblis. Yang dibasmi itu kemungkarannya, bukan pelakunya. Pelakunya dibawa untuk taubat. Wala yakhafuna billahi lawmata la'im min ahli zigh wal khizlan. Dan mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yang memberantas daripada kemungkaran tadi, yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, enggak takut sama sekali dicela sama orang. Lah kita ini kadang cuma dibilang, oh so alim, minder misalnya. Iya ya, gak alim, kayak ngajak orang mati. Nah, ini berarti dia takut dengan celaan orang. Sementara orang yang berjuang di jalan Allah gak takut. Oh itu sok-sokan itu, ngewangi ngomong itu. Padahal paling asli dia, duitnya dijubuk dia, urusan sosial. Pak RT keliling garang-garangnya itu paling Pak RT-nya juga dapat untung itu ngambil uang orang-orang, diselentam paling beli. Nah, tidak peduli mau dicelai apa, yang penting saya fisabilillah. Jadi kenapa umat ini terbaik? Karena kalau berbuat benar, nggak ngurus ucapan orang, yang penting ridho ya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yazulu an sabilillah, wa yalumu ala al-qiyam bi wajibi haqqillah. Ila alladziina haqqat 'alaihimul kalimah min Allah bil syaqawah wal khusran. Ya, kecuali orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi. Wala khizi wal hawan, wala yatajarradu li nushi ibadillahi wa da'watihim ila babillahi illa alladziina sabaqat lahum min Allahil husna bis sa'adah wal aman wal fawz wal ridwan ulaika warasatun nabiyyin wa a'immatul muttaqin wa khiratul rabbil alamin minal mu'minin ar-rasikhina fil ilmi al-mutahaqqqiquna bi haqaiqil iman wal iman wal ihsan. Mereka orang yang gak berani melakukan tadi berjuang di jalan Allah adalah orang yang celaka, orang yang rugi, yang berpaling dari jalan Allah, yang gak berani menegakkan kebenaran. Sedangkan mereka yang selalu memberikan nasihat kepada hamba Allah, yang selalu berdakwah mengajak orang lain untuk menuju pintu daripada ridhonya Allah, adalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka, Allah berikan ketetapan kepada mereka al-husna, kebaikan, bis-sa'adah wal aman, dengan kebahagiaan dan rasa aman, wal fawz wal ridwan, yang beruntung, yang diridhoi oleh Allah. Terus dakwah, tidak peduli celaan orang. Sampai kadang kau taklim malam paling si melot inti, kamu terus yang penting saya dakwah, fisabilillah. Mau yang datang 5 orang, mau yang datang 10 orang, nggak harus yang datang 1000 orang. Saya bikin taklim kemarin di masjid tempat saya, tapi yang datang sedikit, wes tak bubar main itu. Saya melot inti bangku juga ngomong, nggak berhasil lah. Ini orang rugi, orang celaka, tapi yang terus berjuang untuk mengajak orang menuju kepada Allah, terus berjuang untuk dia menjadi penyambung daripada rahmatnya Allah, membantu orang lain, urusan sosial, memenuhi kebutuhan orang lain, tidak peduli celaan orang lain. Mereka adalah orang yang Allah tentukan dengan kebaikan
dengan kebahagiaan. Allah berikan kebahagiaan, rasa aman, keberuntungan, ridhonya Allah. Ulaika warasatul nabiyyin, bahkan mereka adalah pewaris para nabi, mereka adalah pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut insyaallah kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Siapa mereka orang-orang yang benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang Allah berikan kepada mereka yang ikhlas berjuang yang untuk Allah dan tidak peduli dengan celaan orang lain. Insyaallah pada kesempatan berikutnya. Allahumma ja'alna ma'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'di tafarruqin ma'suman wa la taj'al wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruman wa la maqula. Allahumma ajirna min al-ridha wa ghanina min al-ghadab. Allahumma ajirna min al-ridha wa ghanina min al-ibtila. Allahumma arzuqna min al-umuri awraha wa min al-adhan asbaha wa min al-a'mal azgaha wa min al-akhlaq atyabaha wa min al-arzaq azjaraha wa min al-afiyah kamalaha wa min al-dunya saraha wa min al-akhirati na'imaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.